Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriana dengan NIM 200208502005 kelas PKK 01. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran kode etik dalam profesi keguruan. Adapun dosen pembimbing dalam mata kuliah profesi keguruan yaitu Dr. Randa Syamsida MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kasus. Identifikasi kasus kepribadian etika profesi keguruan. Salah satu kasus yang berkaitan dengan etika profesi guru adalah kekerasan yang pernah dialami salah satu murid atau siswa di SMPN 3 Mojokerto yang dilakukan oleh oknum guru bahasa Inggris yang berinisial WS dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua Robi atau orang tua si korban. Akibat dari kekerasan yang dilakukan WS, tubuh korban menderita memar-memar karena pukulan yang dialaminya. Menurut seorang teman korban yang saat itu juga sebagai saksi pada peristiwa itu, pada pagi itu si korban lagi berlari-larian di teras sekolah dengan beberapa rekannya dan menyebabkan suara gaduh dan bising, sehingga WS yang lagi mengajar merasa terganggu dengan hiruk-pikuk anak-anak itu. Kemudian dia keluar kelas dan serta-merta memanggil si korban untuk diberi peringatan. Akan tetapi korban tidak menyahut karena takut pada WS. Entah karena tersinggung, WS memanggil dengan nada tinggi, dan ketika korban datang menghampiri, terjadilah kekerasan itu. Korban ditendang beberapa kali pada bagian tubuh dan mengalami memar-memar. Oleh karena itu, orang tua korban mengadukan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Yang kedua, akibat dari kasus kepribadian dan etika profesi guru. Yang pertama, mengaburkan atau memudarnya fungsi guru sebagai sosok panutan atau teladan yang baik terhadap anak didik. Yang kedua, adanya sikap sinis dan tidak percaya dari masyarakat terhadap profesi guru karena dianggap tidak bisa membuat anak didik menjadi lebih baik. Ketiga, mengaburkan atau memudarnya profesi guru sebagai pembimbing atau orang tua kedua buat anak. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus kepribadian dan etika profesi guru. Yang pertama, menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena dianggap merugikan sebagai salah satu profesi yang tugasnya untuk memberikan keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Yang kedua, sebelum menjadi guru, seorang calon guru harusnya diberi tes psikologi yang ketat agar mampu menghadapi setiap karakter peserta didik. Ketiga, mewajibkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesi sesuai dengan etika keguruan. Keempat, mengadakan pelatihan bagaimana seorang guru menghadapi peserta didik yang berbeda karakter, sehingga guru mampu menangani siswa yang karakternya nakal atau bandel. Yang kelima, guru seharusnya mampu memahami tingkah laku peserta didiknya. Apabila seorang guru memahami tingkah laku peserta didik dan perkembangan tingkah laku itu, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat dipergunakan secara lebih efektif. Pembahasan yang keempat yaitu solusi-solusi yang kiranya dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam menangani
permasalahan di atas. Yang pertama, konsistensi pemerintah dalam menangani masalah tersebut harus perlu ditingkatkan. Yang kedua, pemerintah harus bekerja sama dengan PTN, PTS yang memiliki jurusan pendidikan agar dapat menciptakan calon-calon pengajar yang benar-benar memiliki mental seorang pengajar yang profesional. Yang ketiga, pemerintah harus benar-benar memegang konsistensi terhadap pernyataan para calon pengajar yang berbunyi siap ditempatkan di mana saja. Sepatutnya seorang profesi guru itu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan mempunyai pemikiran yang kuat atas kaidah-kaidah pokok dari etika profesi seorang guru, sehingga tidak ada keinginan atau niat untuk menyalahgunakan dari seorang guru tersebut. Kasus pelanggaran kode etika yang terjadi ini tentunya bukan tanpa sebab. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kehidupan para guru menjadi pemicu utama. Hal ini dapat terlihat dari fenomena yang terjadi. Masih banyaknya guru yang memiliki taraf hidup di bawah rata-rata. Padahal mereka pun memiliki keluarga yang harus dihidupi. Masalah ekonomi ini yang mendorong guru-guru khususnya di luar daerah ibu kota untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika profesi keguruan dan idealisme dari pendidikan. Selain dari itu, faktor kontrol dan monitoring dari pemerintah juga berperan dalam kasus pelanggaran ini. Yang pembahasan yang kelima yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku mereka, malah tambah beresiko menimbulkan trauma psikologi dan melukai harga diri siswa. Yang kedua, persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimanapun juga, setiap anak mempunyai konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan siswa yang dianggap melanggar batas. Apa yang terlihat dari permukaan merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas menangani tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan atau sikap siswa. Yang ketiga, adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru tersebut menjadi lebih sensitif dan reaktif. Yang keempat, adanya tekanan kerja. Target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya. Sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar. Pola authoritorian masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola authoritorian mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada fitur otoritas, sehingga pada pola belajar mengajar bersifat satu arah atau dari guru ke murid. Nah, sampailah kita ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam upaya meningkatkan guru yang profesional, maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip profesional dan melalui kualifikasi akademik dan kompetensi dan
sertifikasi. Namun tentunya hal ini hendaknya dilandasi dengan etiket kejujuran sebagai seorang profesional. Kode etik memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bagi guru pada khususnya, apa yang telah dijelaskan pada kode etik keguruan telah menggambarkan bagaimana seharusnya tingkah laku dan etika sebenarnya bagi seorang guru. Dengan adanya kode etika guru, nantinya diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan moral pendidikan sehingga derajat guru yang teramat mulia di mata masyarakat dapat kembali terwujud. Baik, sampai di sinilah pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.